nama Tuhan, dengan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini, supaya kita beribadah berkenan di hadirat Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Musik akan menyanyikan lagu ini. Jemaat bisa berdoa, bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita siap untuk beribadah, siap untuk memuji, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama ini sekali lagi sebelum kita menerima minta pertolongan daripada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa
mempersiapkan hati kita untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita karya ciptaannya. Turunlah di ibadah pagi hari ini anugerah dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur ya kita boleh beribadah bersama-sama lagi. Baik yang onsite maupun yang online. Kita percaya lawatan Tuhan hadir di setiap kita. Amin. Kita boleh beri salam yang termanis. Salam namaste ya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu. Apa kabarnya? Sehat selalu, amin. Amin. Kita semua percaya dalam lindungan Tuhan. Yes. Kita mau katakan bahwa dialah Tuhan yang dahsyat. Dialah Tuhan yang bertahta. Bahkan langit dan bumi semuanya memuji Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Dia. Woo! Praise God. Kita mau satukan hati kita menyembah Dia. Satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Amin. Ku telah bebas dan ku menang. Shout! Langit bumi menyatu. Yes, God. Dalam harmoni pujian bergema. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan. Bertahta atas semesta. Langit bersuka cita, bumi bersorak-sorai. Terlebih kita, umat tebusan, umat pilihannya. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Satukan hati menantikan kuasa-Mu. Amin Tuhan. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Darah-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Siapa Tuhan katakan? Langit bumi menyatu. Yes God. Dalam harmoni pujian bergema. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan. Bertahta atas semesta. Musik memuji Tuhan. Yes. Kami boleh merasakan-Mu Tuhan. Melawat setiap kami pada pagi ini Tuhan. Yes God. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Woo! Yeah, yeah, yeah. Langit bumi menyatu dalam harmoni pujian bergema. Bersorak
bisa di sini bersuka cita? Amin. Kita mau lambaikan tangan kita buat Tuhan. Tuhan, kami mau memuji-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Karena Tuhan Allah yang setia. Yes. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaannya yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Musik memuji Tuhan. Kita memuji Dia, katakan begitu besar, begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Yes, haleluya. Biar Tuhan disenangkan, biar Tuhan diagungkan dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita menenangkan hati kita. Kita boleh merasakan lebih lagi Tuhan melawat setiap kita. Kita mau pegang janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Ajar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan aku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, katakan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita mau katakan sekali lagi, katakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita mau serukan iman kita, katakan iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku menjaga, Engkau kemenanganku. Katakan dengan iman, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku menjaga, Engkau kemenanganku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang kau perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau sang
Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah Allah El Shaddai. Kau Allah yang setia, Kau yang selalu ada Tuhan. Mari kita merasakan Tuhan lebih lagi. Kita mau Tuhan bentuk. Kita mau Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Percaya, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada dimanapun, kuasa Tuhan melawat setiap kita. Biarlah kasih-Nya menembus setiap kita, memberi kita kekuatan, memberi kita harapan baru. Engkau tidak sendiri, Tuhan ada. Tuhan ada. Dia peduli. Dia mau tahu kehidupanmu. Serahkanlah satu. Tuhan, haleluya, haleluya. Larabaya sikina, larabaya si, haleluya. Haleluya Tuhan. Larabasi, ada bara-bara-bara-bara-bara wasi. Larabaya sabelora. Serukan Kau ajaib, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib, Kau tempatku berharap yang selalu setia. Kaulah Tuhan El Shaddai, Kaulah tempat kuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Silakan hamba-Nya. Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib, Kau tempatku berharap yang selalu setia. Kaulah Tuhan El Shaddai yang selalu setia, menyertaiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami boleh menikmati pujian yang begitu indah untuk kemuliaan nama Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong beri hikmat atas kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, supaya dapat diberkati melalui firman Tuhan, dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari, melalui pertolongan dan kasih penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing.
Pada bulan ini kita membahas tentang tokoh-tokoh iman, teladan-teladan iman mereka sehingga menginspirasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan iman juga. Seperti tokoh minggu pertama kita diingatkan tokoh yang bernama Abraham. Minggu kedua kita juga diingatkan tokoh yang bernama Nuh. Pada saat ini kita akan membahas tema tentang focus on eternal matters. Siapakah dia yang fokus pada kehidupan abadi, kehidupan kekekalan? Tak lain adalah Musa. Oleh sebab itu, mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berbicara Musa, Musa adalah tokoh iman yang luar biasa. Tokoh iman bagi orang-orang Kristen. Tak hanya itu, Musa juga menjadi tokoh besar oleh bangsa Israel. Karena melalui Musa, bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Oleh sebab itu, mari kita lihat ayat tersebut. Karena iman, maka Musa. Jadi di situ dikatakan karena iman. Imanlah yang mendasari Musa bertindak, melakukan yang Tuhan kehendaki seturut dengan kehendak Tuhan. Maka setelah dewasa, kata dewasa ini mempunyai dua arti. Dewasa dalam umur dan dewasa dalam kerohanian. Karena kita lihat Musa adalah, jika kita lihat timeline daripada Musa, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, dan 40 tahun membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jadi umur Musa kurang lebih 40 tahun pada saat dia dewasa. Jadi di sini dia menolak menjadi putri Fir'aun. Tentunya tidak hanya secara lisan, saya tidak mau menjadi putri engkau. Tetapi ada tindakan Musa yang mengindikasikan bahwa Musa menolak terhadap putri Fir'aun. Pertama adalah dia membunuh orang Mesir. Jadi ada hati Musa yang tidak rela umat Israel dipandang sebagai budak, pandang rendah dan didiskreditkan, diskriminasi, bahkan dianiaya. Melalui itulah Musa timbul di dalam hatinya untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu membunuh orang Mesir. Yang kedua adalah melerai orang Israel yang sedang bertengkar. Kita tahu bahwa melerai adalah tindakan yang baik untuk supaya antara kedua belah pihak bisa dipersatukan. Tetapi malahan orang yang dilerai ini malah mempersalahkan Musa, mau melaporkan tindakan Musa membunuh tersebut, sehingga keinginan untuk Musa menjadi pemimpin bangsa Israel itu tertolak dengan sendirinya. Kita tahu bahwa Musa adalah tokoh yang terbesar di dalam perjanjian lama. Melalui Musa hukum Taurat diturunkan. Melalui Musa juga bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Melalui Musa juga banyak mujizat-mujizat yang dilakukan dari melintasi Laut Teberau. Dan banyak mujizat-mujizat yang lainnya yang diperlihatkan oleh Musa di dalam kekuasaannya sebagai Allah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel.
kita tahu akhirnya Musa lari ke padang gurun di daerah Midian, dan di situ Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika kita lihat di dalam kehidupan Musa, secara manusia kita bisa melihat Musa sudah tua pada saat dewasa 40 tahun. Mungkin ada yang terpikir dalam hati kita, mengapa Musa harus 40 tahun? Lama amat untuk dewasa dalam iman, lama amat untuk menantikan tindakan iman tersebut. Kita mencoba melihat penyadaran Musa ini sebelum melihat hambatan-hambatan yang Musa terima. Penyadaran pertama adalah Musa menyadari bahwa hidupnya ini sementara. Pada saat Musa menyadari hidupnya sementara, hidupnya Fir'aun juga sementara, hidupnya putri Fir'aun yang mengangkat dia sebagai anaknya juga sementara, hidup orang-orang Israel, hidup orang-orang Mesir juga sementara. Hal itulah yang membuat Musa timbul dalam hatinya bahwa mati sekarang atau mati nanti sama saja. Yang penting saya melakukan tindakan iman untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Disitulah Musa sadar bahwa hidupnya sementara. Dia fokuskan pada kekekalan. Hidupnya ia fokuskan pada upah yang diberikan. Jika kita lihat di dalam Ibrani tadi. Namun kita tahu bahwa hal itu memerlukan waktu sekitar 40 tahun. Oleh sebab itu kita lihat hambatan-hambatan yang membuat Musa harus melakukan tindakan iman itu selama 40 tahun. Hambatan pertama adalah intern diri Musa sendiri. Lalu hambatan kedua tentang lingkungan dan orang-orang yang tinggal di lingkungan Musa. Hambatan dari dalam Musa itu adalah kurang iman. Di mana kita tahu bahwa jika kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 23, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Jadi di sini orang tua Musa sudah memiliki iman yang benar di dalam Allah. Sehingga iman orang tua Musa diwariskan kepada Musa. Namun sayangnya itu tidak berkesinambungan karena orang tua hanya memberi didikan iman, memberi pengetahuan, memberi masukan kepada Musa hanya sampai masa sapi, sekitar 4 tahun, 5 tahun. Jadi kurang imannya Musa ini membuat terhambatnya Musa menjadi dewasa. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kehidupan Musa di saat itu dia melihat lingkungan, melihat apa yang ada di Mesir itu membuat imannya tidak bisa bertumbuh. Karena apa yang dia lihat, dewa-dewa Mesir, ilah-ilah Mesir, sesajen-sesajen Mesir, jimat-jimat Mesir itu agaknya mempengaruhi sehingga imannya tidak bertumbuh. Bagaimana dengan kita? Kita juga terhambat jika kita dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti Musa. Kita akan terbawa dan ikut di dalam penyesatan-penyesatan tersebut, keduniawian tersebut, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu hambatan yang kedua adalah kurang pengetahuan. Tentunya kita tahu bahwa setelah masa sapi, Musa sudah tidak dididik oleh orang tua kandungnya. Dia dididik oleh ahli-ahli di Mesir, oleh pendidik-pendidik Mesir, oleh Fir'aun barangkali, oleh juga putri Fir'aun. Mungkin orang tuanya berkata ini dan itu, tetapi orang tua angkatnya yaitu putri Fir'aun, kamu harus ini dan itu. Kamu harus menyembah dewa ini, dewa itu. Padahal sejak kecil Musa mewarisi, kamu harus menyembah Allah Israel. Allah Israel lah yang benar.
Dengan demikian menjadi kebimbangan tersendiri buat Musa dalam pertumbuhan imannya tersebut. Sehingga imannya memerlukan waktu beberapa lamanya untuk dewasa dalam iman tersebut. Sehingga Musa terhambat. Salah satu faktornya adalah tentang kurang pengetahuan karena dididik oleh orang-orang Mesir, oleh dukun-dukun Mesir, mungkin oleh pendidik-pendidik Mesir yang mencoba mempengaruhi, kamu harus percaya dewa ini, kamu harus percaya dewa itu, kamu harus mempersembahkan ini dan itu untuk dewa-dewi orang Mesir. Lalu hambatan ketiga adalah kurang pengalaman. Jadi hal ketiga ini juga mempengaruhi dalam pertumbuhan iman Musa. Karena walau bagaimanapun pengalaman itu perlu bersama Tuhan. Musa ini hidup di dalam lingkungan, di dalam kehidupan yang kafir, yang tidak mengenal Allah yang benar. Tentunya pengalaman yang didapat Musa dengan pengalaman dewa-dewa Mesir. Pengalaman dengan pendidik-pendidik Mesir yang menjauhkan dia dari menyembah Allah yang benar. Disitulah pengalaman Musa tidak bisa terbangun. Pengalaman Musa tidak bisa secara kontinu berkesinambungan di dalam kehidupan yang seperti itu. Jadi kita lihat itu adalah hambatan yang dari dalam. Lalu hambatan yang dari luar adalah situasi dan keadaan lingkungan di sekitar. Kita tahu Musa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyembah Allah Israel. Dia mungkin disuruh untuk membuat saji kepada dewa-dewi Mesir, untuk mempersembahkan sesajen dan sebagainya. Jimat-jimat Mesir ia ketahui, dewa-dewi Fir'aun juga ia ketahui, sehingga dengan begitu mempengaruhi iman Musa untuk bertumbuh karena lingkungan di mana Musa berada itu membuat dia lupa akan fokusnya pada Allah, fokusnya pada kekekalan, fokusnya pada upah yang ia dambakan itu. Sehingga di dalam kehidupannya ia bisa terhambat untuk pertumbuhan imannya. Lalu yang kedua adalah situasi dan keadaan orang-orang di sekitar. Kita tahu tentunya orang-orang yang ada di sekitar Musa adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, Allah Israel. Seperti halnya orang tua angkatnya, Fir'aun, pendidik-pendidik Mesir, maupun dukun-dukun Mesir, dan hal-hal yang lain yang tentunya itu setiap hari dilihat oleh Musa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dilihat Musa dari hari ke hari. Sehingga situasinya dan keadaan itu memungkinkan Musa malah menyembah dewa-dewa Mesir. Malah mengilahkan dewa-dewa Mesir dan tidak menyembah Allah Israel. Demikianlah hambatan itu sehingga mempengaruhi kehidupan Musa di dalam kedewasaan iman. Jika kita kaitkan di dalam kehidupan kita, misal ada seorang anak pendeta maupun anak majelis yang sudah mewariskan imannya kepada anaknya dengan benar, dengan baik. Tapi setelah studi, mungkin studi di luar kota atau studi di luar negeri, mereka kandas imannya. Mereka imannya tidak bertumbuh karena di situ tadi imannya belum dewasa, jadi kurang iman. Pengetahuannya belum cukup sehingga kurang pengetahuan. Pengalamannya bersama Tuhan juga tidak bisa menguatkan kehidupan rohaninya. Dan didukung juga di situasi dan keadaan lingkungan maupun situasi dan keadaan orang-orang di sekitar. Sehingga hal itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain sehingga menyeret anak tersebut untuk tidak bertumbuh di dalam imannya. Bahkan menyangkal imannya, bahkan gugur imannya karena studinya tersebut. Oleh sebab itu kita bisa melihat mungkin itu kita pada
pada waktu dulu. Mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu cucu kita. Kita harus melihat, introspeksi diri, melihat ke kanan dan ke kiri, lihat banyak orang yang terhambat imannya oleh karena kekurangan tadi. Sehingga akan membuat iman itu tidak bertumbuh. Iman yang fokus kepada Allah, fokus kepada kekekalan itu tidak bisa bertumbuh. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup hari demi hari di dalam komunitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, di dalam rumah kita? Apakah kita juga diperhadapkan situasi dan kondisi seperti Musa yang menyeret kita untuk tidak dewasa dalam iman? Kita bisa mengatakan tidak pada mereka. Kita bisa mengatakan saya lebih baik menjauhi mereka. Atau mungkin kita berkata saya harus menjadi teladan yang baik buat mereka. Inilah sikap iman, inilah tindakan iman. Sehingga ketika kita mempunyai sikap iman, melakukan tindakan iman, justru lingkungan kita juga akan terpengaruh oleh kita. Sehingga lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita berada, itu malah memuliakan Tuhan, malah percaya kepada Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa, bukan? Oleh sebab itu, mari kita ikuti teladan Musa. Jangan sampai kita lupa bahwa manusia ini ada dan perlu kebutuhan rohani yang diisi setiap hari. Baik itu firman Tuhan, pengetahuan tentang firman Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, dan kita juga harus didukung oleh situasi dan kondisi di sekitar kita, ataupun juga orang-orang di mana kita tinggal, persekutuan-persekutuan orang percaya, itu juga menguatkan kita untuk semakin bertumbuh dalam iman, tidak terhambat iman kita di dalam bertumbuh untuk fokus pada kekekalan, fokus pada Allah sendiri yang menjanjikan kehidupan kekal tersebut. Oleh sebab itu, kita haruslah mengintrospeksi diri kita. Lalu penyadaran yang kedua, kita lihat bahwa Musa sadar bahwa dunia ini sementara. Musa sadar bahwa kekuasaan Fir'aun itu sementara. Musa sadar bahwa kekuasaan putri Fir'aun sementara. Musa sadar bahwa kekuasaan ia pun sebagai putri Fir'aun sementara juga. Demikian juga pendidik-pendidik Mesir, itu semua sementara. Pemerintahan-pemerintahan dunia juga sementara. Oleh sebab itu Musa sadar, oh itu sementara. Itu sementara, saya harus terus fokus pada kekekalan. Tidak mau fokus pada hal-hal yang sementara tersebut. Sehingga kita Musa dimampukan untuk tetap sadar bahwa dunia ini sementara. Cerita ini juga diteguhkan di dalam Lukas pasal 7 ayat 23 sampai 29. Ini adalah pembelaan Stefanus saat menghadapi ancaman dari orang Yahudi, di mana ia menyamakan tindakan Musa dengan dirinya. Ia bermaksud baik, namun direspon tidak baik. Demikian juga Musa bermaksud baik, melerai orang Israel yang sedang bertengkar, namun ditanggapi berbeda. Mari kita membacanya. Ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula
ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Ayat 28. "Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Ayat 29. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dari ayat ini menyatakan bahwa Musa berumur 40 tahun. Di dalam umur yang 40 tahun ini, Musa siap melakukan tindakan iman, siap menerima resiko di dalam tindakan iman tersebut, siap untuk berpikir bijak, berpikir sebelum dia melakukan tindakan tersebut. Tentunya kita lihat bahwa Musa di ayat ini, Musa di dalam 40 tahun itu mengalami pergumulan demi pergumulan yang menjauhkan dia dari Allah yang benar. Dia berusaha mendamaikan orang yang bertengkar, malah disalahartikan. Dia juga berusaha untuk membela, mungkin maksudnya tidak membunuh orang Mesir itu, karena orang Mesir itu mungkin menganiaya, bahkan orang Israel itu sudah kelaparan, tidak diberi makan, malah dipukul dan sebagainya, sehingga timbullah kedewasaan iman, untuk keberanian iman untuk melakukan tindakan tersebut. Mungkin tidak bermaksud membunuh, tetapi hasilnya bahwa orang Mesir itu mati. Bisa saja ada temannya yang saat itu melihat, dan bisa saja Musa dibunuh lagi oleh teman orang Mesir itu. Bisa saja keluarga yang tidak terima menuntut Musa dan membunuh Musa. Dan disitulah pergumulan iman Musa di dalam kehidupannya, sehingga ia lari ke Midian. Sehingga dia tidak betah lagi hidup di Mesir, karena banyak ilah-ilah yang menjauhkan dia dari Allah Israel yang benar tersebut. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar bahwa dunia ini adalah sementara? Kekuasaan pemerintah di dunia ini pun sementara, di negara-negara, semua negara sementara adanya. Bahkan dibatasi 5 tahun, bahkan ada yang dibatasi 10 tahun. Bukankah itu sementara saja? Jika kita melihat juga bahwa pandemi maupun apapun bencana alam itu juga sementara adanya. Kita jangan fokus pada hal yang sementara tersebut, sehingga mempengaruhi iman kita. Kita menjadi gundah gulana, kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi pesimis terhadap kekuasaan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita fokuslah pada kekekalan, fokuslah pada keabadian. Ketika orang fokus, ia tidak akan menengok ke kiri, ke kanan. Ketika orang itu fokus, mereka tidak akan tengok ke belakang, tidak akan mempedulikan ini dan itu, karena ia fokus. Fokus perlu konsentrasi, oleh sebab itu perlu dibangun di dalam berkesinambungan, mewariskan iman dari iman orang tua, iman kita, iman anak kita, iman cucu kita, sehingga di situ ada berkesinambungan. Fokuslah pada kekekalan, maka kita tidak akan fokus pada dunia ini yang sementara adanya. Lalu penyadaran yang ketiga adalah penyadaran bahwa harta benda sementara adanya. Musa sadar bahwa kekayaannya sebagai putri Fir'aun sementara adanya. Musa sadar bahwa baju-baju indah yang ia miliki, baju-baju indah yang ia pakai, sementara juga adanya. Musa sadar bahwa uang yang ia bawa, uang yang
diwariskan kepada dia, maupun harta benda yang diwariskan dia itu sementara adanya. Dengan kesadaran itu, Musa melakukan tindakan iman. Jika kita lihat peristiwanya ada di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Kita lihat peristiwa sebenarnya, di situ kita dapat membacanya. Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia sadar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri di hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa mengetahui bahwa tindakan Musa membunuh orang Mesir itu dilakukan dengan sadar. Dia sudah menerima konsekuensi dari apa yang ia tindakan. Dia melakukan itu dengan sadar dalam batinnya, sadar dalam konsekuensinya, sehingga akhirnya keadaan itu yang membuatnya ia lari ke padang gurun. Takut dibunuh oleh Fir'aun sendiri yang mengancam untuk membunuhnya. Kita sebagai orang percaya juga harus sadar bahwa harta benda ini sementara adanya. Musa sadar, kita juga harus sadar. Apa yang kita punyai itu sementara adanya. Kemewahan yang kita punyai sementara adanya. Bukan hanya orang yang kekurangan yang menyadari kesementaraan. Kita orang kaya juga harus sadar bahwa kekayaan kita itu sementara adanya. Kedudukan kita juga sementara adanya. Oleh sebab itu, kita bisa memakai kesementaraan hidup itu untuk batu loncatan menuju kekekalan. Itu yang bijak, sehingga kita dapat memanfaatkan kesementaraan hidup, kesementaraan apa yang kita punyai, untuk menuju kekekalan. Disitulah fokusnya, sehingga kita terus fokus, tidak fokus pada hal-hal yang sementara. Ada quote yang mengatakan bahwa orang tuli tidak dapat menilai perlombaan musik. Orang buta tidak dapat menikmati pemandangan indah. Orang yang duniawi tidak dapat melihat rancangan Allah. Demikian juga orang yang tidak beriman tentunya tidak bisa menilai tindakan Musa sebagai tindakan iman. Hanya orang yang berimanlah yang bisa menilai itu adalah tindakan iman yang patut dicontoh dan itu dibenarkan oleh Allah. Demikian juga orang yang tidak memiliki iman tidak akan bisa menikmati perjalanan iman itu bersama Allah. Justru di dalam suka, duka, di dalam senang dan susah, bersama Allah lah kita akan menikmati perjalanan itu. Hubungan semakin dekat, saling mengenal antara kita dengan Allah. Dengan demikian juga, orang yang tidak beriman tidak akan bisa melihat rancangan Tuhan di dalam tindakan seseorang. Oleh sebab itu perlu sekali kita memiliki iman. Iman yang bertumbuh menuju kedewasaan. Di dalam kedewasaan ini memampukan kita untuk fokus pada kekekalan, keabadian. Ada salah satu tokoh Indonesia, ada yang tahu ini? Dia adalah Lucy Agnes.
Nama Maria Dona Dewianti Darmoko, cucu dari keluarga besar pemilik Jarum, anak tunggal dari Paul dan Cecilia Darmoko. Suster Lucy mengaku mengalami pencerahan saat ia dan keluarganya berlibur ke Hong Kong. Ia dipanggil Tuhan, dibisikkan oleh Tuhan dengan lembut. Banyak orang-orang yang tersisihkan, banyak orang-orang miskin yang ada di Hong Kong, sehingga menimbulkan Suster Lucy ini meninggalkan semuanya, kekayaannya, profesinya, dan yang lainnya. Dia ingin menjadi biarawati. Tidak hanya biarawati biasa, ia juga biarawati yang berpedoman seperti Mother Teresa, hanya memiliki 2 helai baju. Disitulah Tuhan memanggil Suster Lucy ini untuk memberkati jiwa-jiwa yang kekurangan. Sekarang ada di Timur Leste. Dia memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Mereka yang kekurangan dibantu. Suster Lucy ini terbeban untuk membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang dalam keadaan sakit, orang-orang yang tersisihkan dan sebagainya. Melalui tindakan iman Suster Lucy ini mengingatkan kita bahwa ini orang yang tidak menganggap bahwa kepunyaannya adalah kekal. Apa yang dimilikinya adalah sementara. Kekayaan juga sementara. Kemewahan sementara. Bahkan ia mampu meletakkan kesementaraan ini untuk terpanggil memberkati banyak orang yang ada di Timur Leste tersebut. Seperti halnya Suster Lucy ini, bagaimana dengan kita? Kita juga harus menyadarkan diri kita, baik dalam saat kita kekurangan, saat kita kelebihan, kita sadar bahwa ketiga hal ini adalah sementara. Baik itu kita sendiri sementara, dunia di sekitar kita juga sementara, dan harta yang kita miliki juga sementara. Oleh sebab itu, kita harus terus menyadarkan diri kita. Seperti ada lagu Jawa yang mengatakan bahwa eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling wong donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng. Gesang langgeng namung nderek Gusti Yesus. Jika mungkin Bapak Ibu yang berasal dari Jawa bisa menyanyikan lagu ini. Eling-eling wong donya manungsa bakale mati. Eling-eling wong donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng. Gesang langgeng namung nderek Gusti Yesus. Jadi hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sementara, kehidupan dunia di sekitar kita juga sementara. Harta milik kita, harta benda milik kita juga sementara. Jadi hidup kekal hanya ikut Yesus. Di situ dikatakan. Jika saat ini kita diperhadapkan oleh situasi dan kondisi seperti Musa, kita diperhadapkan dengan lingkungan kantor atau pekerjaan yang menghambat iman kita, di mana ketetapan-ketetapan dari perusahaan tempat kita bekerja mengharuskan ini dan itu yang tidak sesuai dengan iman kita. Sebagai orang percaya, beranikah kita untuk melakukan tindakan iman keluar dari pekerjaan kita, atau mungkin juga orang-orang di sekitar pekerjaan kita hidupnya duniawi membuat kita tidak bisa memiliki iman yang fokus seperti Musa. Beranikah kita bersikap berbeda dari mereka? Kita juga bisa melihat lingkungan tempat tinggal kita. Mungkin juga ada orang-orang yang membuat kita jauh dari Tuhan, mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Siapkah kita untuk memberi teladan yang baik kepada mereka? Siapkah kita menderita cemoohan, didiskriminasi, dijauhi dan lain-lain karena tindakan iman kita yang benar?
Relakah kita mengalami penghinaan saat melakukan tindakan iman yang fokus pada kekekalan? Beranikah kita memiliki yang benar walaupun itu berisiko buat kita? Dengan fokus pada kekekalan, Musa mampu melakukan hal itu. Maka kita juga bisa melakukan tindakan itu. Bukankah Tuhan Musa juga sama dengan Tuhan kita? Jadi fokuslah pada hal-hal abadi supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan yang kita lihat. Karena orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melihat. Amin. Mari kita sebelum berdoa, kita akan saat teduh. Di dalam meresponi firman Tuhan ini, menyadarkan kita, mengingatkan kita akan kesementaraan hidup. Kita dapat memanfaatkan kehidupan kita dapat memanfaatkan kesementaraan yang kita punyai untuk fokus kepada Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang sementara ini mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Jangan sampai pertumbuhan itu terganggu oleh karena harta milik kita, oleh karena kita tidak sadar bahwa harta milik kita adalah sementara, kehidupan kita sementara, dunia ini pun sementara. Oleh sebab itu, minta pertolongan daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa melakukan tindakan iman seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita fokus pada keabadian, fokus pada kekekalan. Jangan sampai kesementaraan itu malah membuat kita tidak dapat menerima kekekalan. Ironis bukan? Oleh sebab itu, mari kita sadarkan hati kita, ingatkan hati kita, ingatkan orang-orang di sekitar kita supaya kita juga boleh menjadi berkat buat mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kehidupan yang berfokus pada kekekalan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk hidup yang berfokus pada kekekalan melalui kedewasaan iman kami yang selalu bertumbuh dari hari ke hari. Sehingga kehidupan kami yang berfokus ini dapat mempengaruhi orang lain juga di sekitar kami untuk hidup fokus juga kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Muda Agung Setio dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya, ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung. Yang pertama pukul 7 pagi dan yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Malai yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, ibadah-ibadah minggu depan akan disertai sakramen perjamuan kudus dan yang akan melayani perjamuan dalam ibadah ke-1, ke-2, dan ke-3 dapat dilihat dalam layar LCD. Bagi jemaat yang mengikuti sakramen di rumah masing-masing, dapat menggunakan roti dan air teh
atau bagi yang membutuhkan hosti dan anggur dapat meminta melalui sekretariat gereja di nomor WA yang tercantum di layar LCD. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai 6.30. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Keempat, kami juga mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 19. Sidang jemaat dapat meminta link Zoom-nya ke WA Sekretariat Gereja. Kelima, kami juga memberitahukan kepada seluruh peserta baptisan air bahwa kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 sesudah ibadah pertama. Keenam, kami juga mengundang seluruh sidang jemaat, khususnya pasangan suami istri, untuk mengikuti ibadah pasutri yang mengusung tema Pasti Ada Jalan Keluar. Ibadah ini diadakan pada hari Rabu 23 Februari 2022, pukul 19 via Zoom, dengan pembicara Pendeta Yotam Sugiono. Zoom ID dan passcode-nya dapat dilihat di layar LCD. Ibadah pasutri bulan ini akan membahas tentang bagaimana sikap kita saat menghadapi situasi yang sulit dalam rumah tangga, misalnya mengalami kebangkrutan, divonis sakit terminal, kehilangan pasangan atau anak, dan sebagainya. Dalam menghadapinya, biarlah kita tetap tangguh dan tidak mudah menyerah, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberi jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi. Ketujuh, program vaksin booster, vaksin ketiga, kerjasama antara PGPK Bandung dengan Polrestabes Bandung akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Jumat, 23 sampai 25 Februari 2022, pukul 10 sampai 16. Bertempat di Bandung Electronic Center atau BSC, Jalan Punawaramat Bandung. Khusus untuk jemaat GIA Maleer yang akan mengikuti program ini, silakan untuk mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Samuel Marbun di nomor WA 081 313 449 505. Selambat-lambatnya hari ini, Minggu 20 Februari pukul 18. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat menggunakan kesempatan baik ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya, nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara dapat keluar dengan tertib melalui pintu utama. Dimohon dengan sangat agar jemaat dapat tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan asyar maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai anjuran pemerintah. Demikian pengumuman warta hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Setelah doa, nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Muda Agung. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat setiap berkat rohani yang boleh kami dapatkan Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan untuk kami boleh berfokus pada sesuatu yang bernilai kekal Tuhan. Ketika kami boleh hidup di dunia ini Tuhan,
segala sesuatu yang kami miliki adalah bersifat sementara Tuhan. Ketika kami boleh diperhadapkan oleh sebuah pilihan Tuhan, kami boleh berfokus, kami boleh memilih kepada nilai yang bersifat kekal Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau diajar, kami mau terus mengerti akan kehendak Engkau dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Biarlah iman kami boleh tetap kuat, boleh tetap kokoh dalam pengiringan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih buat semuanya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang saat ini pandemi COVID-19 boleh semakin melonjak. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat, Allah yang pegang kendali atas segala situasi yang ada Bapa. Kami percaya Tuhan, di mana kami berada di negara ini Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ketika pandemi terjadi di negara kami Tuhan, kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar seizin Engkau Tuhan. Kalau kami boleh diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi pandemi ini Tuhan, kami tahu itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap masyarakat, setiap kami semua Tuhan sebagai masyarakat Indonesia, kami boleh tetap mengikuti Tuhan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Tuhan. Untuk kami boleh tetap berjaga Tuhan, untuk kami boleh tetap waspada untuk situasi ini Bapa. Berikan hikmat buat aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah setiap aparat ini Tuhan boleh diberikan hikmat untuk mereka boleh mengatasi pandemi ini sehingga kenaikan pandemi COVID-19 ini boleh segera diredam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau nyata atas bangsa negara kami. Turunlah belas kasihan-Mu atas bangsa negara kami. Biarlah Tuhan yang boleh berikan kedamaian, shalom buat negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dalam sepekan ini Tuhan, apapun yang boleh sidang jemaat-Mu lakukan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Setiap usaha pekerjaan Tuhan, yang boleh sidang jemaat-Mu lakukan Tuhan, sungguh Tuhan itu boleh usaha pekerjaan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan berkati Bapa. Setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami kesulitan Tuhan, mereka yang dalam keterpurukan perekonomian Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, berikan solusi yang terbaik, jalan yang terbaik buat setiap jemaat-Mu Tuhan, menemukan jalan yang terbaik buat mereka, untuk mereka boleh tetap bertahan hidup Tuhan, untuk mereka boleh tetap melihat pada Engkau Tuhan. Mereka tidak melihat pada hal-hal yang membuat mereka kecewa, membuat mereka putus asa, tapi sungguh Tuhan, sidang jemaat-Mu boleh mengalami peningkatan iman di dalam kesulitan yang boleh mereka hadapi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu dari usia anak-anak Tuhan, remaja pemuda Tuhan, pasangan suami istri, usia lanjut Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap jemaat ini boleh mengalami satu pembaharuan di dalam Engkau. Iman mereka boleh semakin teguh, iman mereka boleh semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan yang akan selesaikan dengan cara Tuhan sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang boleh terus campur tangan dalam setiap apapun yang boleh mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, akhirnya Tuhan kami boleh bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepekan ke depan ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Tuhan yang boleh menaungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan, Kau Tuhan keselamatan, Kau Tuhan keselamatanku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.